5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Selamat datang di channel Muhammad Imam Suiji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, dalam suasana yang syahdu hujan-hujan di bulan Agustus, kita akan belajar menyelesaikan latihan pemahaman untuk topik pembelajaran sosial emosional, bagaimana mewujudkan kesejahteraan psikologis warga sekolah. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Keadaan emosi berkelanjutan yang ditandai dengan suasana hati dan sikap positif, hubungan positif dengan peserta didik dan guru lain, ketahanan, optimalisasi diri, dan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap pengalaman belajar mereka di sekolah. Definisi yang disampaikan di atas merupakan definisi dari kesejahteraan psikologis peserta didik atau student well-being. Nah, ini sepertinya jawabannya ini. Yang kedua, pembelajaran sosial emosional, kesadaran diri, kesadaran sosial, dan pengelolaan diri. Ya, menurut saya jawabannya yang pertama. Kita kunci dan lanjut. Meningkatkan kesejahteraan psikologis warga sekolah dapat diwujudkan melalui komitmen kita sebagai seorang pendidik untuk meningkatkan keterampilan sosial emosional diri kita sendiri sebagai orang dewasa. Kasel menjelaskan bahwa pengembangan keterampilan sosial emosional oleh orang dewasa di sekolah dapat dilakukan melalui 3 upaya, yaitu A. Menjadi teladan, refleksi berkelanjutan, dan berbagi. B. Belajar, berkolaborasi, dan berbagi. C. Berkolaborasi, belajar, dan menjadi teladan. D. Menjadi teladan, belajar, dan berefleksi. E. Refleksi, berkolaborasi, dan berdiskusi. Kalau kita membaca materi pada modul pada topik yang kedua ini, pasti kita akan menemukan bahwa 3 upaya itu adalah belajar, berkolaborasi, dan menjadi teladan. Kita pilih yang ketiga, kita kunci dan kita lanjut. Guru dapat melakukan upaya belajar untuk meningkatkan keterampilan sosial emosional dirinya sendiri. Salah satu upaya belajar yang dapat dilakukan oleh guru di antaranya adalah A. Dengan melakukan refleksi terhadap keterampilan sosial dan emosional pribadi atau dirinya sendiri. Nah, ini jawaban yang bagus ini. B. Dengan berupaya mengembangkan kapasitas orang lain untuk memiliki dan menerapkan kompetensi sosial emosional. C. Dengan berkolaborasi dengan sesama pendidik. D. Dengan meneladankan keterampilan sosial dan emosional di antara teman sejawat. Atau E. Dengan terkoneksi dengan peserta didik. Menurut saya jawaban yang tepat adalah yang A, kunci. Oke, kita lanjut. Guru dapat melakukan upaya berkolaborasi untuk meningkatkan keterampilan sosial emosional dirinya sendiri. Berikut ini mana yang bukan termasuk contoh upaya berkolaborasi tersebut? Yang bukan, ya. Membangun komunikasi 2 arah dengan keluarga. Oke. Mencoba mengenal peserta didik dengan lebih baik sebagai individu, berupaya tanggap terhadap kebutuhan mereka, belajar dari mereka untuk kepentingan sekolah, dan membangun kepercayaan relasional. Ini bagus jawabannya. Memecahkan permasalahan secara kolaboratif dalam rapat pendidik. Oke, kemudian melakukan refleksi terhadap keterampilan sosial dan emosional pribadi atau dirinya. Ini bukan kolaborasi sepertinya. Atau E. Memperkuat koneksi dan komunikasi dengan mempraktikkan 3 praktik baik PSE. Yang bukan sepertinya yang keempat. Kita kunci dan oke, kita lanjut. Soal yang kelima. Mengapa praktik pendidikan yang mendukung keterampilan sosial dan emosional dianggap dapat berkontribusi pada kebahagiaan dan kesejahteraan psikologis atau well-being peserta didik? A. Membantu peserta didik untuk dapat memahami bahwa tujuan hidup mereka adalah mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. B. Membantu peserta didik untuk dapat memahami dan mengelola emosi mereka, sehingga mereka cenderung lebih mampu menciptakan hubungan yang positif, memiliki motivasi yang tinggi, dan mengalami kebahagiaan dalam proses pembelajaran. Jawabannya ini. Yang B. Oke, kita kunci.
Lanjut. Nomor 6, salah satu contoh tindakan yang dapat dilakukan pendidik untuk menjadi teladan bagi peserta didik dalam upaya menguatkan kompetensi sosial emosional adalah A. Dengan menerapkan dan kemudian mengartikulasikan strategi yang digunakan kepada peserta didik ketika pendidik berupaya mengelola emosi saat menghadapi situasi yang sulit. Oke, ini jawabannya bagus ini. Langsung saja kita pilih yang A, kunci dan oh ya benar. Kemudian lanjut pertanyaan yang ketujuh. Mempelajari kompetensi budaya adalah salah satu hal yang dapat dilakukan guru untuk mengembangkan kapasitas diri dalam menerapkan kompetensi sosial emosional. Selain memperluas pengetahuan tentang budaya orang lain, apalagi yang dapat dilakukan oleh seorang pendidik untuk mengembangkan kompetensi budaya bagi dirinya. A. Mempelajari aspek-aspek budaya orang lain dan mencoba mengikutinya. B. Mengajarkan orang lain tentang budaya kita. C. Menyelenggarakan kegiatan kebudayaan untuk mempromosikan budaya negara kita. D. Mengikuti kegiatan pertukaran pendidik untuk mempelajari budaya orang lain. Atau E. Membangun kesadaran akan identitas budaya pribadi. Sepertinya jawabannya yang E ya. Kita kunci. Ya benar. Nomor 8. Mengapa kolaborasi di antara warga sekolah seperti peserta didik, guru dan staf dianggap memiliki manfaat signifikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kesejahteraan psikologis. A. Kolaborasi menciptakan persaingan sehat dan dorongan untuk unggul karena melalui interaksi positif antara peserta didik, guru, dan staf muncul semangat kompetisi yang sehat di lingkungan belajar. Kurang tepat ini. B. Kepercayaan dan saling pengertian yang ditingkatkan melalui kolaborasi membentuk fondasi yang kokoh dan berkelanjutan untuk kesejahteraan psikologis individu dan kolektif. Kalimat ini jauh lebih lengkap, jadi kita pilih saja yang B. Kita kunci dan lanjut. Soal yang ke-9, dari pernyataan berikut manakah yang menurut Bapak Ibu merupakan dampak dari upaya yang dilakukan guru untuk meneladankan kompetensi sosial emosional dalam kehidupan sehari-hari di sekolah? A. Peserta didik dan warga sekolah dapat melihat langsung bagaimana tekanan yang dihadapi guru dalam kehidupan sehari-hari. Kurang tepat. Peserta didik dan warga sekolah dapat berkontribusi dalam terciptanya budaya sekolah yang penuh rasa hormat dan saling peduli antar warga. Ini sebetulnya bagus ini. Peserta didik dan warga sekolah dapat membedakan mana guru yang sedang stres dan yang tidak. Sepertinya ini bukan. Peserta didik dan warga sekolah dapat mempromosikan perkembangan sosial serta psikologis mereka. Ini juga bukan. Yang E coba, peserta didik dan warga sekolah dapat melihat langsung bagaimana keterampilan sosial emosional digunakan dan membantu mengelola tantangan sosial dan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Ini jauh lebih lengkap dari opsi yang kedua tadi. Kita pilih yang kelima saja. Oke, lanjut soal terakhir. Agak panjang ini. Sekelompok guru di sebuah sekolah menengah pertama melakukan pertemuan untuk mendiskusikan data hasil survei lingkungan belajar. Hasil survei tersebut mengungkapkan bahwa hubungan antara guru dan peserta didik di sebuah jenjang kelas kurang berjalan dengan baik. Pengungkapan ini mengarahkan semua guru-guru yang mengajar di jenjang kelas tersebut untuk mendiskusikan hal ini lebih lanjut, baik dengan sesama guru dan juga dengan semua peserta didik di jenjang kelas itu, untuk mencari solusi dalam upaya memperbaiki keterampilan berrelasi mereka. Berdasarkan deskripsi situasi di atas, apa sebenarnya yang dilakukan guru di atas? Ini kita harus memperhatikan betul-betul soalnya ini. A. Berkolaborasi untuk meningkatkan keterampilan sosial dan emosional. Ya, ini sepertinya jawabannya yang A ini. Langsung saja kita kunci. Ya, benar. Baik, kita bisa melanjutkan ke cerita reflektif. Kita klik saja. Kita baca soalnya. Ceritakanlah pengalaman Bapak Ibu dalam menerapkan 3 upaya untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, belajar, berkolaborasi, dan menjadi teladan yang sudah Bapak Ibu lakukan di tahapan aksi nyata. Tuliskan apa peristiwanya,
bagaimana perasaan Bapak Ibu, apa pembelajaran yang Bapak Ibu dapatkan, dan apa tindakan yang akan saya lakukan setelah belajar dari peristiwa ini. Nah, untuk apa ini cerita reflektif, jawabannya sudah saya siapkan, yaitu nih peristiwa. Dalam tahapan aksi nyata, saya berfokus pada 3 upaya utama mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, yaitu belajar, berkolaborasi, dan menjadi teladan sebagai seorang pendidik. Saya menyadari pentingnya keterampilan ini tidak hanya untuk diri saya sendiri, tetapi juga untuk murid-murid saya. Ini yang pertama adalah peristiwanya itu. Kemudian dari situ saya belajar bahwa saya memulai dengan mengikuti pelatihan dan workshop tentang keterampilan sosial dan emosional. Apalagi di tahun 2023 kemarin saya juga mengikuti pendidikan guru penggerak yang salah satu materinya adalah keterampilan sosial emosional atau KSE. Di sana saya belajar sebagai berbagai teknik dan strategi untuk mengelola emosi, meningkatkan empati dan berkomunikasi secara efektif. Kemudian yang berkolaborasi, saya kemudian menerapkan apa yang saya pelajari dengan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat dan seterusnya. Kemudian kalau menjadi teladan, selanjutnya saya berusaha menjadi teladan bagi murid-murid saya. Tentu saja seorang guru adalah idola bagi anak-anaknya, maka sudah sewajarnya, sudah sepantasnya kita menjadi teladan yang baik bagi mereka. Nah, kemudian di bawahnya juga ada perasaan, kemudian ada pembelajaran, kemudian tindakan apa yang dilakukan. Ini sudah saya tulis semua, nanti bisa di ATM ya Bapak Ibu. Silahkan disesuaikan saja dengan kondisi di sekolah Bapak Ibu atau yang pernah dialami oleh Bapak Ibu. Dan kemarin di salah satu komentar juga ada yang bertanya, apakah jawabannya harus panjang? Tidak. Sebetulnya jawabannya minimal adalah 50 karakter. Kalau kita misalnya tidak bisa menjabarkan secara rinci juga nggak apa-apa. Dengan catatan kita sudah memenuhi syarat minimalnya yaitu 50 karakter. Nah, kalau sudah disimpan saja. Nah, ini sudah selesai dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Seperti biasa akan saya sematkan di deskripsi untuk link referensi jawabannya. Seperti itu Bapak Ibu untuk video kali ini. Mungkin selanjutnya saya akan membuat video untuk post testnya. Tapi di sini alhamdulillah hujan. Semoga Bapak Ibu tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya bisa lulus di tahun ini tanpa harus mengulang. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.